Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ali Rahman dengan NIM 224997114 TK 54758 yang akan memberikan materi mengenai provenance batuan sedimen dalam mata kuliah petrografi untuk petrogenesa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian batuan sedimen. Seperti yang kita ketahui bahwa batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk melalui proses sedimentasi pada batuan sebelumnya. Itu bisa dari batuan beku, atau batuan piroklastik, atau batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Lalu untuk klasifikasi batuan sedimen dalam cekungan itu dibagi menjadi dua. Ada yang eksogenik, ada juga yang endogenik. Kalau eksogenik ini merupakan hasil fragmentasi batuan asal dari luar cekungan sedimentasi. Mau itu dari jarak yang jauh atau jarak yang dekat, selagi itu luar cekungan, maka itu termasuk ke dalam eksogenik. Lalu eksogenik itu memiliki tekstur klastik, dan ini yang akan kita gunakan dalam penentuan provenance. Lalu yang kedua adalah endogenik. Endogenik itu terbentuk dari endapan non-selisih klastik dari pelarutan dalam cekungan, dan ini memiliki tekstur non-klastik. Kemudian mineral penyusun batuan sedimen klastik ini menurut Tucker pada tahun 1991. Itu berurut dari yang lebih stabil ke yang kurang stabil. Dari ada kuarsa, tourmaline, zircon, lalu itu yang paling stabil, kemudian chert, muscovite, microcline, orthoclase, plagioclase, hornblende biotite, pyroxene, dan olivine. Nah, kalau ini tuh berkebalikan dengan reaksi pada Derek Bowen. Kalau semisalkan yang terbentuk paling bawah dalam grafik itu, paling bawah itu adalah mineral kuarsa, maka di mineral penyusun yang disusun oleh Tucker ini, kuarsa itu yang di posisi paling atas. Itu menunjukkan bahwa mineral yang terbentuk belakangan atau pada suhu rendah adalah mineral yang lebih stabil dibandingkan dengan mineral yang terbentuk pada suhu tinggi. Lalu ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelimpahan partikel sedimen. Yang pertama adalah kelimpahan dari batuan asalnya, kemudian durabilitas mekanik partikel, lalu yang ketiga ada stabilitas kimiawi partikel, yang keempat adalah iklim dan relief daerah asal, dan yang kelima adalah proses sedimentasinya. Kelimpahan dari batuan asalnya itu disebut juga seperti ketersediaan jenis partikel dari batuan asalnya. Lalu durabilitas mekanik partikel itu dipengaruhi oleh belahan mineral dan juga kekerasan dalam skala Mohs sehingga dapat resisten saat mengalami abrasi. Lalu yang ketiga itu stabilitas kimiawi partikel. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, ini tuh berpengaruh dalam resistensinya terhadap pelarutan selama pelapukan, transportasi, deposisi, maupun diagenesis. Lalu yang keempat itu ada iklim dan relief daerah asal, karena ini tuh mengontrol intensitas dan durasi pelapukan. Lalu yang terakhir, proses sedimentasinya sendiri. Ini mengontrol jenis partikel yang bisa ditransport. Misalnya partikel yang bergerak secara turbidite maka nanti akan berbeda dengan yang bergeraknya secara traksi. Berikut ini merupakan diagram komposisi sedimen asal batuan metamorf dan batuan beku plutonik pada iklim yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini itu menurut Suttner et al. Pada tahun 1981 dan Basu pada tahun 1985 dalam Tucker tahun 1991. Ini membagi komposisi kuarsa, feldspar, dan litik. Bisa kita lihat bahwa batuan beku plutonik dan batuan metamorfik yang sebagai batuan asal dari batuan sedimen yang terbentuk dalam iklim basah atau lembab itu dominan memiliki kuarsa yang paling banyak sebagai kandungan mineral di dalamnya, karena batuan yang terbentuk di iklim basah itu memiliki tingkat pelapukan yang tinggi, sehingga yang bisa bertahan kebanyakan adalah kuarsa. Lalu ada batuan sedimen yang memiliki batuan asalnya batuan metamorf dalam iklim kering. Ini dominannya di litik.
dan batuan beku plutonik yang sebagai batuan asal dari batuan sedimen itu yang memiliki iklim kering itu dominan di feldspar dan juga litiknya. Kemudian ini ada diagram komposisi pasir dari kerangka tektonik tertentu. Ini dibagi menjadi 5 tempat berdasarkan kuarsa, feldspar, dan litik juga menurut Yerino dan Maynard pada tahun 1984 dalam Tucker pada tahun 1991. Yang pertama ada TE. Kode TE ini adalah trailing edge atau yang biasa kita sebut sebagai passive margin. Lalu ada SS, strike slip. Lalu ada CA, continental margin arc. Lalu ada BA, back island arc. Dan FA, fore island arc. Bisa kita lihat bahwa semisal kita mendapatkan plotting kuarsa, feldspar, dan litik di daerah atas sini, itu sangat memungkinkan kita bahwa kita mendapatkan batuan sedimen yang berasal dari kerangka tektonik passive margin. Tentunya akan berbeda jika kita mendapatkan titik plotting yang menghampiri ujung L ini. Kita akan kemungkinan mendapatkan batuan sedimen dengan tektonik fore island arc. Kemudian ini diagram komposisi pasir dari beberapa daerah provenance. Ini dibagi menjadi 3 macam. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Sebenarnya ada satu lagi tipe D, tapi saya belum menemukan penjelasannya. Nah, diagram triangular tipe A ini, QFL, menggambarkan masing-masing batuan asal dari continental block, magmatic arc, dan recycle orogen. Continental block itu menempati sisi sebelah kiri dari diagram triangular. Terus kalau magmatic arc itu menempati sisi tengah bawah, dan recycle orogen menempati sisi kanan atas dari diagram triangular. Pada recycle orogen, semakin mendekati titik Q, itu menandakan semakin banyak nilai kuarsa. Itu juga menandakan semakin banyak nilai rijang pada sedimen. Nah, hal ini nih yang mengakibatkan penggabungan dengan batuan asal yang berasal dari continental block yang akan kaya kuarsa. Makanya, kuarsa dan rijang itu harus dipisahkan seperti pada diagram triangular tipe B. Membagi secara kuarsa monokristalin, feldspar, dan juga litik total. Diagram triangular tipe B ini lebih spesifik dalam membedakan batuan asal nih pada recycle orogen dengan cara memisahkan kuarsa dengan rijang. Pada diagram tipe B ini, rijang itu dikelompokkan ke dalam LT. Habis itu, keberadaan rijang itu melimpah pada daerah subduction complex dan foreland uplift memiliki keberadaan mineral kuarsa yang melimpah sehingga subduction complex akan relatif mendekati titik LT dan foreland uplift akan tetap di titik QM. Kemudian ini merupakan diagram tipe C dari kuarsa polikristalin, litik vulkanik, dan juga litik sedimen. Ini membagi tempat menjadi 3, yaitu ada arc orogen source, collision orogen source, dan subduction complex source. Collision orogen itu memiliki litik sedimen yang melimpah. Makanya kita menggunakan diagram tipe ini untuk membaginya, untuk membedakan antara litik yang berasal dari collision orogen, subduction complex, dan juga dari magmatic arc. Subduction complex itu umumnya memiliki kandungan rijang melimpah. Kalau magmatic arc itu memiliki kandungan litik vulkanik yang melimpah. Kalau collision orogen memiliki kandungan litik sedimen yang melimpah. Oleh karena itu, ketiganya kita bisa bedakan nih dari diagram tipe C yang ini. Kemudian, ini merupakan tabel tipe provenance dan ciri-cirinya. Bisa kita lihat di sini, kita membagi tipe provenance menjadi 4 dengan masing-masing memiliki 2 setting tektonik. Yang pertama ada provenance stable craton, itu memiliki setting tektonik continental interior dan juga pacific margin. Daerah ini tipe provenance ini memiliki komposisi pasir yang disebut sebagai quartzocene atau pasir yang tinggi rasio kuarsa monokristalin per kuarsa polikristalin dan juga feldspar potasium per feldspar plagioklas. Lalu tipe provenance yang kedua adalah basement uplift.
Ini memiliki setting tektonik rift shoulder dan juga transfer rupture. Komposisi pasir yang terdapat pada basement uplift ini disebut sebagai quartzo-feldspathik sand yang memiliki sedikit litik dan juga rasio kuarsa monokristalin per feldsparnya dan feldspar orthoklas per feldspar plagioklasnya setara sama bedrock nilainya. Lalu tipe provenance yang ketiga adalah magmatic arc dengan setting tektonik island arc dan juga continental arc. Ini memiliki komposisi pasir yang disebut sebagai feldspathoitic volcanic clastic sand dengan tinggi rasio plagioklas per potasium feldspar dan juga tinggi litik vulkanik dan juga tinggi rasio litik vulkanik per litik sedimen. Lalu yang terakhir adalah recycle orogen. Recycle orogen ini memiliki setting tektonik subduction complex dan juga fault thrust belt. Biasanya memiliki komposisi pasir yang disebut sebagai quartzolitic sand yang sedikit feldspar dan juga sedikit litik vulkanik. Nah, tadi itu penjelasan mengenai provenance pada batuan sedimen. Semoga bermanfaat. Saya Mas Ali Rahman, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.